Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran yaitu Dr. Imron Mutakim, SPD MPDI. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Baik, perkenalkan nama saya Firman Asabur. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan dari makalah yang berjudul Asesmen dan dalam Kurikulum Merdeka. Yang pertama saya akan menjelaskan konsep asesmen dalam kurikulum merdeka dan prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan konsep asesmen dalam kurikulum merdeka, yaitu penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajaran peserta didik. Kurikulum Merdeka ini menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif. Sebagai suatu siklus belajar, prinsip-prinsip pembelajaran yang digandengkan dengan prinsip-prinsip asesmen mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang dikenal dengan istilah teaching at the right level. Pembelajaran ini juga dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Tujuannya dari diferensiasi adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan demikian pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi membutuhkan asesmen yang bervariasi dan berkala. Berikut ini adalah ilustrasi siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama yaitu pendidik harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya itu rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik harus melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu. Peserta didik harus mempelajari materi yang telah dirancang. Yang ketiga yaitu berdasarkan hasil asesmen. Peserta didik harus mendopikasikan rencana yang dibuatnya atau membuat penyesuaian untuk sebagai peserta didik. Yang keempat yaitu harus melakukan pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk monitor kemajuan belajar. Yang terakhir yaitu melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui tercapai tujuan pembelajaran. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Sesuai dengan fungsi, asesmen terbagi kepada 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen as learning, asesmen untuk proses pembelajaran, assessment for learning, dan assessment pada akhir proses pembelajaran yaitu assessment of learning. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Prinsip-prinsip asesmen pembelajaran ini untuk memastikan proses asesmen berjalan dengan baik sehingga dapat berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran, atau ada beberapa prinsip asesmen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Dari prinsip pertama, ada beberapa implikasi yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu pendidik menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan peserta didik. Yang kedua yaitu harus merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang hendak dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan ke depannya. Yang ketiga yaitu peserta didik harus memberikan umpan balik berupa kalimat dengan dukungan menstimulasi pola pikir tumbuh. Dan yang keempat, peserta didik harus melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen melalui penilaian
antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antara teman. Yang kelima yaitu pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berefleksi tentang kemampuan mereka serta bagaimana meningkatkan kemampuan tersebut berdasarkan hasil asesmen. Yang keenam yaitu pendidikan. Pendidik harus merancang asesmen untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui asesmen dengan tingkat kesulitan yang tepat dan umpan balik yang membangun. Yang terakhir yaitu pada koneksi PAUD yang dipantau tidak hanya berbagai aspek perkembangan yang ada di CV, nama juga tumbuh berkembang anak secara keseluruhan. Prinsip yang kedua yaitu harus dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Dan prinsip pertama di prinsip yang kedua ada juga beberapa hal implikasi yang harus dilakukan oleh guru, yaitu pendidik memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Yang kedua yaitu pendidik menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajar, sementara hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk laporan hasil pembelajaran. Prinsip yang ketiga yaitu asesmen harus dirancangkan secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya, reliably, untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Dari prinsip ketiga ini ada beberapa implikasi yang harus dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, pendidik menyediakan waktu dan durasi yang cukup agar asesmen menjadi sebuah proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan menguji. Yang kedua yaitu pendidik harus menentukan kriteria sukses dan menyampaikan pada peserta didik sehingga mereka memahami ekspektasi yang perlu dicapai. Pendidik harus berkolaborasi dalam merancang asesmen sehingga dapat menggunakan kriteria yang serupa dan sesuai dengan tujuan asesmen. Yang terakhir, pendidik menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Prinsip yang keempat ini laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta di strategi tidak lanjut. Dari prinsip keempat ini juga ada beberapa implikasi yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu pendidik menyusun laporan kemajuan belajar secara ringkas, mengutamakan informasi yang paling penting untuk dipahami oleh peserta didik dan orang lain. Yang kedua, pendidik harus memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tidak lanjut bersama-sama beserta orang tua. Prinsip yang kelima, yang terakhir ya, hasil asesmen yang digunakan untuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk 42 meningkatkan mutu pembelajaran. Dari prinsip kelima ini dan juga ada beberapa implikasi yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama itu pendidik menyediakan waktu bagi guru untuk membaca, menganalisis, dan melakukan refleksi hasil asesmen. Yang kedua, pendidik menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi untuk menemukan hal-hal yang sudah berjalan baik dan area yang perlu diperbaiki. Suatu pendidik memiliki strategi agar hasil asesmen digunakan sebagai refleksi untuk peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran peserta didik. Yang terakhir yaitu pendidik memberikan umpan balik secara berkala kepada peserta didik dan mendiskusikan tidak lanjut bersama-sama orang tua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemateri kedua yang akan dilanjutkan oleh Saudara Irgi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Irgi Farizi dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 5A. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang berjudul Asesmen dalam Kurikulum Merdeka.
Manfaat asesmen kurikulum merdeka. Manfaat asesmen formatif. Adapun manfaat asesmen formatif untuk guru adalah sebagai berikut. Di sini ada 6 isi. Yang pertama, memberikan informasi mengenai kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, mengetahui tingkat penguasaan materi dan kelemahan serta unit materi yang belum dikuasai siswa. Yang kedua, mengetahui tingkat pemahaman siswa sekaligus memudahkan guru untuk meramalkan seberapa jauh tingkat keberhasilan siswa saat asesmen sumatif. Yang ketiga, dapat memperkirakan berhasil atau tidaknya suatu program pembelajaran saat diberikan pada siswa. Yang keempat, yang kelima, memudahkan guru dalam merencanakan dan menetapkan topik-topik pembelajaran. Yang keenam, menjadi bahan evaluasi untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik. Sementara untuk siswa asesmen formatif dapat memberikan manfaat seperti memberikan informasi tingkat pemahaman siswa terhadap suatu materi pelajaran. Yang kedua, memudahkan siswa untuk mengetahui tantangan atau hal-hal apa saja yang membuatnya kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang ketiga, memudahkan siswa untuk menetapkan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Yang keempat, membuat siswa lebih menghargai proses pembelajaran dan tidak hanya berfokus pada hasil saja. Manfaat asesmen sumatif. Sama seperti asesmen formatif, asesmen sumatif dalam kurikulum merdeka juga dapat memberikan manfaat untuk siswa maupun guru. Berikut adalah beberapa manfaat asesmen sumatif untuk guru, yang ada 5 isi, yaitu yang pertama, memudahkan guru dalam menentukan nilai atau grade setiap siswa agar dapat membandingkannya dengan siswa yang lain. Yang kedua, sebagai umpan balik untuk guru. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan siswa di jenjang pendidikan. Yang keempat, sebagai informasi kemajuan belajar siswa sekaligus bahan laporan ke orang tua dan tenaga pendidikan lainnya. Adapun manfaat asesmen sumatif untuk siswa adalah sebagai berikut. Sebagai umpan balik untuk siswa agar dapat meningkatkan atau mempertahankan hasil belajarnya. Yang kedua, memberikan informasi pada siswa apakah dapat naik kelas atau lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang ketiga, sebagai bukti apa saja yang sudah berhasil dikuasai siswa selama pembelajaran tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Irgi Farejing telah menyampaikan pemateri pada hari ini. Baik, kami dari kelompok 3 mengakhiri presentasi pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.